Kasmi Indodax bersama Tari. Sebelum kita mulai, seperti biasa Tari ingin mengingatkan untuk seluruh member Indodax untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Langsung aja kita undang narasumber kita seperti biasa, ada Kak Sania dari tim konsultan Indodax. Halo Kak Sania. Halo Kak Tari, apa kabar? Baik Kak, di sana gimana Kak? Puji Tuhan, sehat-sehat juga, aman. Oke, thank you ya Kak ya udah mau nemenin Tari. Kita langsung kali ya Kak masuk ke pertanyaan pertama. Iya Kak. Oke, untuk pertanyaan pertama ada dari Nimas Ayu Gendis dari Instagram nih Kak. Pertanyaannya, prinsip yang harus dimiliki trader apa sih? Boleh dijawab Kak Sania? Oke, prinsip yang harus dimiliki trader. Untuk prinsipnya itu pasti masing-masing trader punya standar dan prinsipnya masing-masing nih Kak. Cuma mostly atau secara umum biasanya setiap trader tuh harus punya prinsip berani profit tapi juga harus berani loss nih Kak. Karena kita untuk mengambil berbagai keputusan dalam trading, kita harus berani menerima juga nih kalau misalnya keputusan kita ternyata keputusan yang kurang tepat, jadi kita loss, atau malah keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang benar sehingga kita profit. Jadi kita harus berani profit dan loss. Selanjutnya keputusan atau prinsip yang lain yang harus dimiliki sama member-member atau para trader adalah prinsip untuk selalu ingin tahu dan selalu ingin belajar nih Kak. Karena untuk kripto ataupun token koin dan lain-lain itu selalu berinovasi nih dari hari ke hari, semakin banyak pelajarannya, semakin macam-macam proyeknya. Kalau misalnya tradernya tetap dalam ruang lingkupnya dia nggak mau belajar lagi, nggak mau cari-cari informasi yang lebih banyak, nanti malah nge-stuck dan tidak berkembang. Jadi untuk para trader, prinsip selanjutnya adalah selalu berani untuk belajar dan ingin tahu. Nah, ngomong-ngomong untuk proyek terbaru nih Kak, Indodax sendiri punya proyek terbaru dari sisi DeFi. Jadi Indodax punya proyek namanya Tadpole Finance, di mana kita punya proyek untuk coin token, nama tokennya juga TAT. Untuk informasi lebih lanjutnya, nanti kita bahas di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Siapa tahu banyak pertanyaan nih Kak, karena untuk Tadpole-nya masih baru banget, proyeknya masih baru banget, masih anget-anget banget, dan puji Tuhan antusias member juga sangat baik nih Kak. Oke, mantap. Terima kasih Kak Sania atas jawabannya. Jadi menarik sekali. Selain di dunia blockchain dan kripto saat ini memang DeFi sedang heboh-hebohnya, Indodax juga mengeluarkan inovasi terbaru yaitu Tadpole ya Kak ya. Jadi teman-teman yang mau tahu tentang Tadpole bisa stay tune terus, nanti akan kita bahas di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Oke, terima kasih Kak Sania atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Nimas Ayu Gendis atas pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan kedua ya Kak. Pertanyaan kedua ada dari @brian_julio_anugrah dari Instagram lagi nih Kak. Pertanyaannya, apa itu DeFi? Apa saja keuntungan dari membeli token DeFi? Silahkan dijawab Kak Sania. Nah, untuk DeFi itu kita udah pernah bahas dan banyak juga konten-konten Indodax yang membahas apa sih DeFi itu apa, project-projectnya apa aja, apa yang akan digunakan ke depannya. Nah, untuk member-member yang pengen tahu apa itu DeFi, bisa diakses di Indodax Academy sebelum-sebelumnya. Nah, saya akan fokus jawab untuk keuntungan dari membeli token DeFi nih, Kak. Untuk saat ini banyak banget token DeFi yang udah beredar di marketplace, di exchange, dan di wallet-wallet juga, di mana tokennya juga udah bisa ditransaksikan. Di Indodax juga ada beberapa. Dan keuntungannya apa sih kalau kita beli token DeFi? Nah, kita tahu nih Kak, DeFi project kedepannya sangat berpotensi digunakan di dunia finance gitu. Jadi keuntungannya di saat orang-orang baru pengen tahu, bahkan baru mau mentransaksikan DeFi tersebut atau token DeFi, kita udah punya. Kita malah udah tahu. Jadi keuntungannya ada beberapa juga fitur ya di DeFi ini. Salah satunya ada lend, ada saving juga, ada borrow juga gitu. Jadi untuk keuntungannya disesuaikan dengan kebutuhan dan transaksi yang digunakan koin-koin tersebut atau token-token tersebut sih Kak. Gitu. Oke, jadi menarik banget ya Kak, DeFi ini memang lagi heboh-hebohnya sih ya Kak ya.
Jadi apa aja sih keuntungan dari membeli token DeFi? Yang pasti Tari tuh selalu ngingetin member Kak, kalau misalnya dulu zaman 2009-2010 waktu harga Bitcoin masih rendah-rendahnya, pasti sekarang-sekarang ini kita jadi nyesel ya Kak, dulu kenapa sih nggak beli Bitcoin di waktu itu gitu ya. Nah, sekarang ini posisinya keadaannya sama ya Kak, tapi bedanya dengan token DeFi. Di saat belum begitu banyak yang tahu, lebih baik kita bisa mengambil keuntungan dari sekarang ya Kak ya. Jadi head start duluan ya. Bener banget. Oke, sip. Terima kasih kepada @Brian Julio Anugrah atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga, ada dari Ripka Padang dari Instagram lagi nih Kak. Nah, bagaimana sih caranya Genesis Mining biar dapat token gratis? Silahkan Kak Sania, boleh jawab. Bagaimana cara Genesis Mining untuk dapat token gratis? Nah, sebelumnya untuk Genesis Mining ini sama kayak cloud mining nih Kak, di mana kita melakukan transaksi untuk men-stake koin atau token yang bisa di-stake untuk mendapatkan token atau koin yang sedang diprojekkan pada saat itu. Nah, berhubung Indodax saat ini punya project yang tadi saya mention di awal, project Tadpole Finance, itu kita bisa mendapatkan token gratis nih Kak. Bisa dapat Tadpole-nya secara gratis dari Indodax gitu. Gimana sih caranya? Cara yang pertama itu kita bisa Genesis Mining, di mana member-member paling pertama harus punya akun MetaMask dulu. Bisa diakses dari browser atau bisa di-download di aplikasi. Kalau saya di-download di aplikasi, lebih gampang juga, lebih mudah juga. Bisa diakses, nggak usah pakai password dan lain-lain, cuma pakai sidik jari. Jadi lebih mudah kalau misalnya pakai aplikasi. Nanti kalau sudah punya aplikasinya, kalau sudah dikonekin juga sama Tadpole Finance-nya, kita bisa input TEN kita nih Kak. TEN-nya dapat dari mana? Bisa dapat dari Indodax, bisa dapat dari Tokonomi, ataupun member-member yang punya TEN dari Uniswap. Jadi bisa ditransfer tuh ke MetaMask-nya. Setelah sudah ada di MetaMask-nya, bisa stake koin TEN-nya. Setelah koin TEN-nya di stake, member bisa claim Tadpole yang didapatkan secara gratis di MetaMask tersebut gitu. Jadi dengan Genesis Mining ini, member hanya dengan stake 10 with any amount, berapapun nominalnya bisa dapat tip. Luar biasa, terima kasih Kak Sania atas jawabannya detail banget. Dan buat teman-teman yang masih tertarik untuk mencari tahu tentang Tadpole, bisa join di grup Telegramnya. Linknya ada di deskripsi, dan teman-teman di situ juga bisa bertanya langsung pada admin atau ke sesama komunitas di grup tersebut. Bisa tanya gimana sih caranya membuat MetaMask atau cara Genesis Mining. Semuanya ada di grup itu. Silahkan dicari tahu lebih dalam mengenai Tadpole sebelum langsung terjun ke dalamnya. Oke deh, terima kasih kepada Ripka Padang atas pertanyaannya. Kita lanjut ya Kak ke pertanyaan terakhir. Ada dari @yaudahsih dari Instagram nih Kak. Pertanyaannya, kenapa sih orang-orang lebih memilih token DeFi daripada yang lain? Silahkan dijawab Kak Sania. Oke, untuk pertanyaannya nih Kak, kenapa orang-orang lebih memilih token DeFi daripada token-token yang lain? Kalau misalnya dikorelasikan dengan saat ini, kenapa lebih memilih token DeFi daripada yang lain? Karena saat ini token DeFi lagi anget-angetnya, lagi booming-boomingnya, dibahas di mana-mana, projectnya juga lagi mencuat nih di mana-mana, lagi di developkan juga banyak-banyak exchanger juga atau platform-platform yang mulai membuat project DeFi, termasuk Indodax. Ada project DeFi Tadpole yang baru, Tadpole Finance. Untuk informasi lebih lanjutnya, apa aja programnya, gimana caranya, bisa diakses langsung di tadpole.finance. Member juga bisa chit-chat juga sama admin, sama sesama member di grup Telegram kita di Tadpole Finance. Nah, untuk secara general kenapa lebih memilih token DeFi daripada token-token yang lain, karena token DeFi untuk project-nya sendiri itu kemungkinan besar digunakan di masa depan nih Kak, karena berbasis finansial, bank-bank konvensional juga kemungkinan besar mengadopsi sistem blockchain, sistem DeFi ini di masa depan. Jadi jangan sampai member kita ataupun kita sendiri ketinggalan kereta saat orang-orang udah punya
tokennya, udah ngambil profitnya setiap bulan atau setiap saat bisa diambil profitnya, kita nggak punya apa-apa. Kita malah gigit kuku, padahal sama-sama kita belajar, sama-sama kita tahu kalau misalnya project DeFi lagi angkat-angkatnya nih saat ini, gitu. Oke, setuju banget ya Kak ya. Jadi intinya jangan sampai ketinggalan kayak waktu tahun 2009, 2010 Bitcoin masih murah-murahnya dan sekarang harganya udah ratusan juta. Jangan sampai kejadian hal yang sama dan nantinya kita tinggal menyesalnya doang. Lebih baik jika sekarang baru keluar nih DeFi, harganya masih pada murah, teman-teman bisa coba cari tahu lebih dalam dulu dan bisa nyemplung duluan dibanding yang lain ya Kak ya. Benar banget. Oke, sip. Terima kasih Kak Sania atas jawabannya. Nggak kerasa nih kita udah ngejawab 4 pertanyaan. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pertanyaannya. Seperti biasa di program ini, pertanyaan yang terpilih akan mendapatkan merchandise eksklusif dari tim Indodax. Jadi terima kasih. Semoga pertanyaannya sudah terjawab. Terima kasih juga Kak Sania udah nemenin Tari, udah jawabin pertanyaan-pertanyaan secara detail. Sama-sama Kak Tari. Oke, kita ketemu di ASMI selanjutnya ya Kak ya. Oke Kak Tari. Oke, sip. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi. Dadah!